Ternyata pusernya belum dipencet. Iya, pusernya agak ke bawah, jadi agak susah ngelihatnya. Sekali lagi jemaat Tuhan, shalom buat kita semuanya. Horas, agak tegang tadi ya, karena nggak kedengaran suaranya ya. Sekarang udah gede banget ya. Baik jemaat Tuhan, pada minggu hari ini kita menerima firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita, tetapi izinkanlah saya yang membacakannya bagi kita. Dari ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 21. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini mengajak kita termasuk melalui tokoh-tokoh yang tadi telah dibacakan, kita baca bersama dalam epistel dan evangelium, untuk setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia mengikuti dan melayani Tuhan. Karena itu izinkan saya mencoba kembali untuk mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan. Betapa berharganya, bernilainya, mendasarnya kesetiaan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik membangun relasi di dalam rumah tangga antara suami dan istri, atau dalam tugas, dalam studi. Masih ada nggak di sini? Adik-adik saya lihat ada di sini ya, yang anak remaja, sekolah minggu. Yang belajar itu kalau dilihatin sama orang tuanya, harus ditongkrongin, itu namanya belum setia. Dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal hubungan, dalam pelayanan atau iman kita. Sangat mahal harga kesetiaan. Dan kita boleh melihat terlebih di belakangan ini, di hari-hari sekarang ini, betapa sesungguhnya
tidak sedikit yang menunjukkan ketidaksetiaan yang disadari. Ketidaksetiaan yang disadari. Saya ambil contoh. Saya juga pernah nyanyikan ini. Dulu, tapi sekarang nggak mau lagi. Tapi karena khotbah ini saya nyanyikan ya. Ada lagu Batak yang mengatakan begini. Huboto dosalah. Tahu nggak orang muda ini lagunya? Dan seharusnya au Tuho alai demi cinta rela doang orang ketiga. Atau lagu Dewa, cemburu. Ya, ingin kubunuh pacarmu katanya. Memang aku pacarmu, pacar gelapmu, kan gitu kata Dewa ini ya. Gak ada di sini kayak gitu kan? Setia semua enggak ini? Artinya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali di sekitar kita dipertontonkan, termasuk ketika Pasaribu membunuh, ada di sini warga Pasaribu ya? Membunuh istrinya Boru si Hombing. Oh ini enggak usah kita bilang, itu enggak mungkin ke saya. Banyak bentuk ketidaksetiaan, termasuk mungkin di pekerjaan, bagaimana setia dengan tugas amanah di kantor, dengan uang dan lain sebagainya. Dan orang yang disetia itu, orang yang setia itu, saya yakin dimanapun itu pasti dipercaya, akan dicari, bahkan bisa diberikan tanggung jawab yang besar. Lebih daripada orang yang punya talenta tapi tidak setia. Siapapun akan milih, mendinglah itu. Meskipun dia tidak banyak talentanya, tapi dia bisa dipercaya. Kita ingat salah satu Amang Inang, bahkan ada seekor binatang yang diabadikan menjadi representasi, bahkan ikon kesetiaan dan pengabdian. Seekor anjing bernama Hachiko, itu tahe di Jepang. Di stasiun, katanya saya belum pernah ke sana, stasiun Shibuya, yang menanti majikannya selama 10 tahun, menunggu pulang tiap hari dia di sana, sementara majikannya bernama Profesor Uno itu sudah meninggal. Dan akhirnya dia meninggal, tetapi tidak hanya meninggal dalam pengertian jasadnya yang mati dengan sia-sia, tubuhnya mati dengan sia-sia, tetapi ternyata dia meninggalkan sebuah jejak. Bayangkan itu. Saya harus belajar dari seekor anjing karena kesetiaannya. Amang Inang dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang setia. Pribadi yang setia. Karakter Allah adalah setia. Kalau kita membuka, berkenankah jemaat Tuhan membuka sebentar 2 Timotius 1. Maukah kita membuka Amang Inang? Saya berharap kita mau. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Baik, kita baca bersama. 2, 3 ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bagaimana ini menjadi bagian integral yang mendarah daging bagi setiap orang yang menyebut anak Allah. Karena itu izinkan saya bertanya kepada kita, apakah Amang Inang anak Allah? Yakin? Amin? Anak-anak Naposo tadi, Naposo yang vokal grup ya? Kor, anak-anak Allah kah saudara-saudara? Boru di debata doho? Masa boru di debata legali-gali? Yakin gak kalau saudara itu anak Allah? Amin? Maka salah satu karakter anak Allah yang harus kita miliki adalah setia.
setia latihan. Tadi suaranya bagus-bagus saya dengar. Luar biasa. Makasih ya. Dan mereka setia. Mulai dari konsistori mereka setia senyum. Sampai sekarang pun saya lihat mereka setia senyum. Kasih dulu senyummu Dek ke sana. Itu senyum itu kadang-kadang susah didapatkan. Ada orang yang gak bisa senyum. Senyum pun mukanya tegang. Ya kan? Itu karena gak dibiasakan. Padahal senyum itu adalah hiasan yang paling murah, tetapi sangat bisa memberikan dampak bagi orang lain. Coba deh senyum dah. Bener gak kasih dampak buat sesamanya? Jangan ke saya, ke tetangganya lah. Bukan? Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada 3K menurut kami supaya kita boleh setia mengikuti dan melayani Tuhan. 3K. 1, kesadaran. 2, kemampuan. 3, kemauan. Kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Bahwa semua kita yang mengatakan kita mengikut Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam bahasa aslinya, melayani itu adalah menghamba, mendulos, hatoban, budak, walaupun kita tidak suka. Tetapi ketika saya mengatakan saya pengikut Kristus, maka ingatkan saudara, ingatkan saya adalah hamba. Artinya apa? Kita harus mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan Tuhan, sekali lagi, menempatkan kepentingan Tuhan dan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kalau demikian, mudahkah itu? Enakkah? Oh tidak. Sangat mengandung resiko. Sangat menyusahkan. Kita tidak pernah diajak masuk ke zona steril, zona yang imun, meskipun kita suka makan makaroni. Tahu makaroni? Singkatan dari makanan rohani. Jadi kalaupun kita suka makanan rohani, Amang Inang, hari ini kita ke gereja, belum tentu kita tidak akan mendapatkan tekanan. Bahkan saat kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, kita memperjuangkan yang benar. Teman-teman nanti mungkin memperjuangkan skripsimu. Ada di sini yang pernah hampir di titik menyerah? Saya pernah. Ada di sini yang hampir menyerah melayani? Ada di sini yang pernah tawar hati berbuat baik? Coba kita lihat Amang Inang, teman-teman semua, dalam nats kita ini. Siapa tahu kita pernah mengalami yang seperti itu. Dalam nats ini, Elia, dia melalui kemenangan. Pada pasal 18 sebelumnya, maukah kita melihat Alkitab kita? Saya mengundang kita lihat Alkitab. Jangan lihat saya akan tetap seperti ini tingginya. Alkitabnya dulu dah. Dia melalui kemenangan ketika berjuang melawan Baal yang dibawakan oleh Ahab dan Izebel. Bagaimana Baal itu disembah, kemudian Elia bertarung. Ayo kita bertarung. Bolehkah kita lihat itu ayat 25, dari ayat 25. Silakan panggil Allahmu katanya, pilihlah lembu. Lalu bakarlah. Dan mereka pun mendoakan, berdoa dengan keras, ayat 27. Sampai kemudian Elia mengejek, panggil, kurang kencang. Siapa tahu Tuhanmu itu lagi sibuk pergi, ya kan? Ini bahasa kita ya, bukan ini di streaming enggak ini? Streaming. Live ya? Oh ya? Kalau gitu di cut line enggak jadi. Enggak boleh. Cut aja. Ini kayak ngeledek kan, Elisa kan? Siapa tahu Tuhanmu itu lagi pergi jalan-jalan, enggak didengar. Panggil yang lebih kencang katanya kan? Lalu diulangin lagi ayat 27, masih ada kali urusannya katanya. Sampai kemudian ayat 28. Ayat 28, mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Tapi apakah Tuhan Baal itu datang?
Tidak. Namun datanglah Elia. Sekarang masanya Tuhannya Elia. Sebelum Elia memanggil Allah, dia bilang, ayo, dia dirikanlah 12 mezbah sesuai dengan 12 suku. Lalu dia minta, ayo siram mezbah ini katanya. Siram lagi sampai 3 kali. Kalau kita lihat ayat 34, kedua kalinya buatlah begitu, untuk ketiga kalinya sampai 3 kali penuhlah sampai parik-pariknya itu penuh. Lalu apa doanya Elia? Bolehkah kita bersama membacanya ayat Inang 36? Ayo kita jawab, kita baca bersama. Kemudian pasal 18. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi? Turunlah api. Semuanya dimakan habis. Berarti Allah siapakah yang benar? Allah siapakah yang hidup? Allah siapakah yang berkuasa? Allah siapakah yang pegang kendali? Tetapi ternyata saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya ini menimbulkan kemarahan ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel istrinya, nabi-nabi daripada Baal itu dibunuh habis. Apa yang terjadi? Izebel marah. Dan pada pasal 19, itulah awal daripada pelarian Elia. Elia menjadi orang yang dicari. Apa itu namanya? Wanted ya. Dia melarikan diri karena apa? Karena ada pernyataan Izebel. Pada pasal 19, kata Izebel ayat 2. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang daripada mereka. Artinya terancamlah nyawa Elia. Maka apa yang dilakukan Elia adalah dia pergi berlari. Dia bersembunyi. Dari Karmel dia pergi bersembunyi. Dan di sanalah dia kemudian merasakan frustrasi, kesepian. Di sanalah dia bermalas-malasan. Bahkan pada ayat yang keempat dia berkata, cukuplah itu sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami itu bukan cerita sekarang. Proses hidup kita juga adalah proses hidup. Apa yang dialami bahkan oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak disembunyikan. Alkitab kita jujur. Bahkan ketika Elia itu adalah nabi yang kemudian terangkat, yang tidak mengalami kematian. Dia tidak dihapuskan dari rasa tidak berdaya. Dari rasa kecewa, dari frustrasi, bahkan depresi. Bahkan dia kehilangan selera makan. Berulang-ulang dia disuruh, bangunlah, makanlah, lalu selesai itu dia tidur lagi. Bukankah orang yang frustrasi begitu, yang stres begitu? Ada orang stres, kalau dia stres banyak makan. Tapi ada juga orang yang stres, malas, itu tidak jadi patokan kalau orang stres itu tidak mau makan. Banyak juga yang stres, dia akhirnya banyak ngemil, banyak makan. Seperti itulah Elia. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil sama seperti dalam epistel kita. Tuhan Yesus juga atau Paulus juga sudah mengingatkan bahwa penderitaan itu akan terjadi.
Tidak semua jemaat Tuhan, orang yang suka bicara kebenaran, tahu tentang kebenaran yang akan menghidupi kebenaran. Banyak orang bicara tentang kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Tidak sedikit orang yang membenci kebenaran. Tidak sedikit orang yang kalau dinyatakan kesalahannya, dia menjadi murka dan marah. Tidak semua orang bisa kita senangkan. Dan tidak semua orang bisa menyenangi kita. Karena itu hari ini ingatkanlah diri kita. Terlebih kita para pelayan Tuhan. Ketika kita mengatakan kita mengikut Tuhan, sadarilah betapa sesungguhnya ujian kesetiaan kita bukanlah saat kita di zona aman, di zona nyaman. Bukan saat saudara hidupmu baik-baik saja. Bukan di saat saudara bekerja, targetmu tercapai, lalu pimpinanmu menghargaimu, karirmu diperhatikan. Bukan. Tapi justru saat usahamu, kau sudah berjuang seperti Elia ini. Berjuang untuk Tuhan, berjuang di jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Tetapi ternyata dia tidak diperhitungkan. Bahkan hidupnya terancam. Yang kedua jemaat Tuhan, hari ini yang kedua adalah kemampuan. Katanya ada 4 cara orang untuk menghadapi masalah. Mungkin kita pernah mengucapkannya atau membacanya. Yang pertama adalah flee. Flee itu artinya melarikan diri. Jadi ini pernah juga saya hadapin sama suami lah ya. Cobalah kalau pernah kita seperti ini. Masalah anak-anak ini. Wah, ini ada panggilan dari sekolah tentang anak ini. Biasanya bapak-bapak bilang apa itu? Ya, kalau tanggung jawab anak-anak biasanya, kau kayak gitu aja nggak bisa kau kerjain. Percayakan pun sama kau kan gitu kan? Langsung larikan diri. Atau kalau ada pembicaraan yang serius, pernah nggak kita udah mau bicara serius ini, udahlah, pusing aku, langsung pergi. Pertanyaannya selesai nggak masalahnya kalau kita begitu aja pergi? Tidak jarang dalam hidup ini kita mau melepaskan suatu tanggung jawab dengan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, freeze. Gak tahu ini jelas nggak bahasa Inggrisku ya? Karena ini bahasa Inggris, 4F. Freeze. Artinya mendiamkan, membekukan. Jadi pasif. Diam aja. Kayak mana pendapatmu, Pak? Enggak tahu aku. Didengarnya, Dek, gimana lah ini, Dek? Kuliahmu ini. Gimana, Mak? Pasif, enggak tahu mau buat apa. Selesai enggak masalahnya? Enggak selesai. Yang ketiga adalah fight. Tapi fight di sini artinya dalam arti yang negatif. Melawan. Melawan dalam bentuk konfrontatif dan agresif. Ada kali di sini anak-anak yang suka jawab-jawab mamanya ya. Ada nggak sih yang di sini mamanya ngomong A, anaknya udah sampai ke Z. Dek, kayak mananya ini? Itulah mama. Semuanya mama urusin. Makanya mama itu sakit. Aku ini udah besar, Mak. Udah taunya aku apa yang baik buat aku. Ya kan? Langsung agresif. Bahkan ada orang untuk nutupi kesalahannya, dia lebih agresif. Jadi membentengi diri dengan cara, ya tadi itu marah. Melawan. Gak ada di sini kayak gitu ya. Daun kan? Apalagi hamote. Gak ada gitu ya, Dik ya. Apalagi kalau ada nanti yang mau kawin ini. Sekarang ada tren ku tengoklah dulu ini beberapa ya, atau ku dengar. Sekarang udah ada tren anak bilang ke orang tuanya, "Mak, ini pernikahanku, danaku, uangku.
Karena itu mama gak usah terlalu banyak mikir. Biar lama aku yang ngurusin. Bahkan ada pernah aku tahu mau menikah, sudah pergi dulu dia ke tempat si perempuan ini. Baru ngasih tahu ke mamanya. Karena apa katanya? Karena itu uangnya. Waduh, jadi kalau uang kita gak boleh lagi orang tua ini yang mengatoi gitu ya. Tapi di sini lihat tadi bagaimana sopannya si Elisa. Apa dikatakan Elisa sebelum dia pergi? Mengikut Elia. Baiklah, permisilah dulu aku sama mama bapakku. Ya udah pergilah kau, ciumlah dulu katanya. Gak pun perlu, aku kalau salaman gini selalu ku bilang, salaman orang Batak kayak gini. Gak pernah salaman orang Batak kayak gini kan? Kayak mana salaman orang Batak? Salaman dulu kalian. Pegang kuat, kita maju, marsi jalangan, tempat duduk. Pegang tangannya, jangan kayak ini, yang kayak gini, salaman gini. Apa namanya ini? Kayak asal nyentuh. Tahu nggak kenapa orang Batak itu bilang horas? Horas. Coba kita peganglah dulu yang kuat-kuat. Baik akang, tu akang boru, napis aja buamu. Horas. Coba dulu kalau horasnya gini. Horas. Gak tahu aku entah apa salaman kayak gini. Ya kan? Horas itu kan memberikan shalom, semangat, panjang umur, sehat-sehat kau ya, gajian kau banyak ya, kan gitu kira-kira kan? Dan lain sebagainya. Jadi kalau salaman kayak apa? Kayak nggak mau bersentuhan, kayak penyakitan kita yang disalam, ya kan? Dulu waktu COVID oke lah. Terasa nggak kalau disalam begini? Cobalah dulu yang benar kita salam. Horas kita bilang. Terasa nggak sampai ke jantung kita? Terasa? Coba kalau salamannya gini. Nah orang Batak itu salaman itu pegang kencang, lihat matanya. Apalagi sambil senyum. Jangan pula melotot. Horas. Karena ada yang nyalam aku kayak gitu. Masih ada itu Pak Jauh Dolo Saribu. Disalam kita. Bukan horas dibilang. Emang lu do PHP hobi tang katanya. Kenceng banget itu megangnya sampai tangan kita begini. Terus dia bilang, lah ternyata kau masih hidup ya. Katanya pula kan. Orang Batak begitu. Sampaikanlah pesan itu. Dengan hangat. Dengan senyuman. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah face. Face itu artinya menghadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Ternyata saat kita pun merasa kita tidak sanggup menghadapinya, ingat, itu bukan jalan terakhir buat kita. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kelemahan kita digantikan dengan kekuatan oleh Tuhan. Di sanalah kita boleh tahu, di sanalah kita boleh sadar, di sanalah kita boleh mengandalkan. Saat Elia bersembunyi, dia merasa semuanya sudah selesai, dia merasa tidak ada yang tahu dia di mana adanya, tapi Tuhan justru hadir di sana. Cara Tuhan menghampiri Elia tidaklah dengan gagah-gagahan, tidak menghakimi, tidak memarahi, tidak menghukum, tetapi mari kita lihat amang-inang bahwa dikatakan pada ayat yang ke-11, keluarlah dan berdirilah. Tuhan hadir bukan dalam angin besar dan yang kuat yang membelah gunung, tidak juga dalam gempa, tidak juga dalam api ayat 12, tapi Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi. Dalam semilirnya udara yang segar. Allah hadir dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang marah. Dan bukankah secara umum kita juga suka suara yang teduh, suara yang hening, suara yang syahdu. Walaupun mungkin di antara kita ada yang suka lagu rock, lagu metal, tetapi saya yakin ketika musik mengalun, musik klasik mengalun, saya yakin kita merasakan masuknya ke relung hati kita, jauh ke dalam hati kita. Dan seperti itulah, di sanalah justru Tuhan hadir. Tuhan tidak hadir
di tengah-tengah hingar-bingar daripada suara itu. Tetapi Tuhan hadir di hati yang kusuk, di hati yang teduh, di hati yang merasakan keheningan. Maka hari ini, atau besok, atau lusa, atau kapanpun saudara, saat mungkin di sekitarmu begitu banyak hingar-bingar tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan. Bahkan saat saudara pun sudah menampilkan yang terbaik dalam pelayananmu. Seorang ibu melayani dengan baik pada suaminya, tapi ternyata suaminya tidak menghargainya. Masih ada nggak suami di sini yang bilang ke istrinya, makasih ya mak udah disetrikakan bajuku? Masih ada ya? Nggak lagi lah ya, karena udah ada pembantu ya. Masih ada nggak di sini anak-anak yang bilang ke mamanya, mama makasih ya udah masakin makanan pagi ini? Ada yang bilang begitu. Kayaknya ini udah, alah inang ini terlalu terlalu lebay gitu ya. Mari hari ini Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau kita membuka hati kita, meneduhkan hati kita. Bila pun mungkin ada rasa kecewa, ada marah, ada kesepian, bahkan jika suatu saat mungkin di antara kita di sini yang mungkin akan mengalami rasanya mau mati saja. Udah cukuplah Tuhan, kesulitan ini gak sanggup lagi. Tetapi teduhkanlah hatimu, dengarlah suara Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan hanya kita yang berdoa pada Yesus. Bukan hanya kita yang berdoa kepada Kristus. Ketika kita berdoa, kita mengatakan kami berdoa dalam nama Yesus. Tetapi sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun berdoa untuk kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26. Bila saudara-saudara mau membukanya, tapi saya akan bacakan bagi kita. Roma 8 ayat 26. Dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Karena itu bahagialah kita memiliki Allah, memiliki kebenaran ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah juga kepada Elia. Kepadanya dikatakan, ayo urapilah Hazael, urapilah Yehu, urapilah Elisa. Hukum pasti akan ditegakkan. Kebenaran pasti akan ditegakkan. Sehingga dengan demikian, mungkin bukan kita yang akan membalas. Mungkin bukan kita yang akan melakukan balik setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mungkin melakukan ketidakbenaran pada kita. Tapi ingat, kebenaran dan keadilan Allah itu pasti ditegakkan. Dan yakin pula, firman Tuhan mengatakan, kalau kau menabur kebaikan, mungkin kau tidak menabur menuai itu sekarang. Tetapi ingat, keturunanmu lah yang akan menuainya. Amin. Anak-anak keturunan orang yang benar itu tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Amin. Karena itu lakukanlah. Kemampuan kita itu adalah dari Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah kemauan. Kemauan dalam hal ini adalah membangun tim, menyiapkan generasi untuk meneruskan tugas panggilan Tuhan, untuk meneruskan pelayanan, untuk mewariskan hal-hal baik, untuk mewariskan orang-orang yang mau menegakkan kebenaran. Tadi Elia menghampiri Elisa, dia memanggil Elisa dengan menghamparkan jubahnya. Lalu kemudian Elisa berkomitmen bahwa dia akan mengikuti Elia. Apa buktinya? Hartanya dia tinggalkan. 12 pasang lembu, kemudian dia sembelih,
Lalu alat yang dia pakai itu dia bakar. Itu artinya apa? Aku akan meninggalkan semuanya, bahkan hartaku, untuk mengikuti hamba Tuhan. Bagaimana Paulus, Silwanus, dan Timotius dalam epistel kita memberikan contoh tentang iman, pengharapan, dan kasih. Mereka bersinergi, mereka bekerja sama. Dan kemudian itulah yang diharapkan Tuhan hari ini kepada kita. Tidak semua orang bisa bekerja sama. Tetapi firman Tuhan mengharuskan semua orang harus bisa bekerja sama. Bekerja sama dan sama kerja. Menjadi satu tim. Dan ini harus diusahakan, diupayakan, harus dicari dengan sengaja. Bagaimana mungkin? Ini ada akangku di sini ya, sorry ya kalau aku sebut dia. Ini ketua lansia ini. Berapa tahun lagi ya? Kalau diizinkan Tuhan. Tetap akan jadi ketua lansia? Tidak. Maka harus dikader yang bisa jadi ketua. Inang ini terlalu ngada-ngada katanya. Ya enggak. Bagaimana menjadi ketua lansia? Ada orang yang suka jadi ketua, semua dia ketua. Ketua kelas, ketua apa? Perkumpulan, komunitas, atau kita ambil lah ketua dewan, ketua ama, ketua ini, semua dia ketua, tapi nggak bertanggung jawab. Tidak jarang orang seperti itu, bisa ada. Dan ada orang yang suka seperti itu supaya apa katanya? Nanti kalau meninggal kan, pernah dengar orang meninggal nggak? Dibacakan pelayanannya. Amang ini melayani tahun sekian, jadi ketua pembangunan. Tahun sekian kesekian, ketua ama. Tahun sekian kesekian, Paniroi Naposo Bulung. Tahun sekian kesekian, ketua seksi musik. Semua ketua. Tapi setelah ditanya, dia tidak pernah sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan ketuanya. Seperti itu juga di rumah. Saya maaf Amang Inang kalau saya singgung sedikit ya. Agak panjang ya khotbah ini ya. Sedikit lagi lah ya. Ada orang tua yang bilang begini. Inang, saya pengen banget loh anak saya kawin sama orang Batak. Lalu saya bilang, pernah nggak Inang bicara-bicara di rumah tentang Batak? Adat Batak, budaya Batak, tarombo Batak. Atau diajak ke adat? Nggak pernah Inang. Terus gimana dong? Di mana gerejanya? Biasanya, ya kalau nggak ke GKI Inang, ya ke gereja-gereja lain itulah. Makin jauh lah harapannya kan. Gimana kita mau berharap anak kita kawin sama orang Batak, dia sendiri pun, apalagi kalau udah dibilangnya gini, mak berat kalinya kawin sama orang Batak ini, kenapa? Buru Batak, jinak-jinak merpatinya katanya, kalau didekati jauh, giliran dijauhi dicari-cari katanya, nggak ada kayak gitu sini kan. Makanya coba lihat, masuk Naposo Bulung di sini, tapi kawinnya baru mana diambil? Wah ini cantik-cantik di sini, ini udah waktunya nggak kalian pacaran? Jadi ayo, jangan jinak-jinak merpati ya dek, sorry, jangan marah sama kakak ya. Tidak juga mau ku bilang harus di sini, enggak. Ayo pengkaderan, harus dikader. Kalau mau tahu marga orang tuanya, jangan nanti setelah pacaran. Ada juga seperti itu Pak saya. Udah pacaran dulu, udah sama-sama cinta, dibawalah dikenalin. Ternyata Mariboto. Ibotom doon katanya. Waduh, gimana dong mak? Kami udah sama-sama. Nggak bisa nak. Akhirnya sampai sekarang nggak kawin dia. Kasian kan? Nggak ada yang gitu ya. Masa cuma satu aja orang di dunia ini? Bolehlah kau ditinggalkan, tapi jangan mau jadi korban. Ya kan? Dia udah kawin, udah punya anak, kau masih meratap-ratap begini. Dulu pacarkunya itu, cinta kali aku samanya itu. Padahal dia udah punya anak, kasihan banget. Udahlah. Karena itu jemaat Tuhan, mari. Hari ini kita diundang. Lakukanlah. Gereja HKBP Ciputat ini membutuhkan tim-tim kerja. Membutuhkan orang-orang muda yang mau menyerahkan diri untuk dibentuk, untuk dikader. Menjadi seorang suami itu tidak pernah ada sekolahnya. Tetapi orang tua wajib hukumnya untuk mendidik anak-anak
supaya mereka bisa menjadi suami kelak. Jangan suruh kawin, kawinlah kau nak, tapi nggak diajari bagaimana jadi suami. Apalagi tidak dikasih teladan bagaimana seorang suami yang seharusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat sadar betapa Tuhan mengasihi kami. Dan Engkau memilih kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh istimewa. Bukan karena kami, tapi karena keselamatan, karena pilihan Tuhan, karena baptisan yang kami telah terima, karena Tuhan menyatu dalam diri kami, juga melalui darah dan daging-Mu. Dan Kau mengutus kami di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu dan tidak pasti ini. Tapi ada kepastian yang satu-satunya, yaitu Engkau. Engkau adalah jawaban dari setiap persoalan, bahkan tekanan-tekanan, keterpurukan-keterpurukan. Tidak ada sesungguhnya Bapa, waktu di mana Engkau meninggalkan kami. Bahkan ketika Elia bersembunyi, ketika kami bersembunyi, ketika kami merasa diri kamilah yang paling susah, yang paling menderita, atau ketika kami merasa kami tidak diawasi, tidak Tuhan, Engkau menemui kami. Dan bahkan saat kami merasa kami ini gagal, Tuhan tidak pernah mengatakan kami gagal. Justru Tuhan mau mengarahkan kami kepada arah dan tujuan yang baru. Kiranya Bapa dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup kami, atau bahkan kesuksesan yang kami terima, keberhasilan yang kami terima, kesempatan-kesempatan baik yang kami terima, kami boleh melihat firman ini menjadi panggilan atas hidup kami. Padamu kami serahkan perjalanan kami pulang dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang bersama dengan kami, seperti Tuhan yang bersama dengan Elia, bersama dengan Elisa, bersama dengan Paulus, bersama dengan Silwanus, bersama dengan Timotius, bersama dengan seluruh orang yang percaya di muka bumi ini. Dalam kasih Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi.